Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat pemirsa dimanapun berada. Di sini saya akan berbagi tips tentang sebuah perbaikan aki yang sudah lama digunakan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke, untuk yang pertama di sini saya ada sebuah sun resistor 5 watt 10 ohm. Dan di sini untuk komponen ini akan saya gunakan dalam sebuah rangkaian elektronik membantu untuk mempermudah dari sebuah pekerjaan. Saya gunakan 5 watt 10 ohm dan di sini sudah pas sekali untuk nomor atau seri dari sun resistor yang saya gunakan, 10 ohm 5 watt. Dan untuk yang pertama sudah saya siapkan alatnya. Saya gunakan sebuah atau 4 buah sun resistor, sebuah relay, kemudian sebuah push button atau tombol tekan, dan di sini lampu LED. Dan untuk rangkaiannya di sini yang merah ini ke positif dan yang hitam ke negatif. Kemudian push button ini yang positif ke satu pin dan satu pinnya lagi ke bagian relaynya. Bagian pin relay yang sebelah sini ini ada tandanya ini, dan kemudian saya kasih diode kecil setengah ampere yang warna putih menghadap ke positif, dan yang satunya lagi ke pin dari relay yang sebelah ada tanda titiknya di sebelah sini. Di dalam sini ada sebuah kumparan yang menghasilkan medan magnet, dan karena di sini saya tambahkan diode untuk mengatasi lonjakan voltase saat relay ini bekerja karena terdapat induksi. Jadi di sini menghilangkan efek voltase tinggi yang mengganggu dari sistem elektronik lainnya atau pengaman dari sebuah elektronik yang mempunyai kumparan. Dan di sini saat digunakan ada beberapa pin di relay ini, 5 pin. Di tengah sini adalah yang nolnya atau netralnya, dan yang sebelah kanan atau di atas dari relay ini adalah bagian yang saat diaktifkan ini terhubung dari pin bagian tengah sini ke sini, karena di sini ada pin atau seperti ini atau sambungan yang aktif jika tidak digunakan relaynya, ini yang sebelah sini, dan saat diaktifkan di sini yang atau tombolnya ini ditekan, sini yang aktif, dan di sini saat tidak digunakan atau tidak ditekan ini sudah aktif. Ini saya pilih yang sebelah kanan, dan untuk bagian positif ini akan terhubung ke bagian tengah, kemudian yang satunya lagi ke bagian kanan. Saat tombol aktif seperti ini tersambung ke bagian sini dan mengalirkan arus dari positif melalui sun resistor 5 watt 10 ohm kemudian ke negatif aki. Ini sudah saya siapkan sebuah aki yang sudah lama digunakan. Ini berdebu sekali dan saya akan coba untuk memperbaiki apakah berhasil untuk kondisi dari aki ini. Ini sangat berdebu sekali, tentunya ini sudah lama sekali, dan ada beberapa kelainan pada aki ini. Di
Di sini sudah tidak rata dari plastik atau bagian bodi dari aki ini sudah bergelembung atau timbul tonjolan di bagian sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke teman, seperti ini kondisinya bagian belakang juga. Dan di sini kebetulan untuk tanggal pembeliannya di sini bulan 1 2022. Saya akan buka dari aki ini. Oke. Ini sangat mudah sekali. Ini rupanya sudah pernah dibongkar ini. Ini sudah ada bekas lem Korea atau lem Alteco, lem G. Dan saya akan cek di bagian sini. Saya balik, tidak ada cairannya, dan saya akan coba lihat voltase aki ini berapa volt. Untuk voltasenya masih tinggi 12,94. Di sini ada keterangannya 12,4. Di atasnya sini sudah tergolong bagus karena jika di bawahnya saat seperti ini di bawah 12,4 volt diharuskan untuk pengecasan atau penyetruman kembali. Saya akan coba dengan alat tes yang saya buat tadi. Saya akan pasang di bagian negatif dan saya pasang bagian positif. Untuk shunt resistor ini saat digunakan, satu buah shunt resistor ini mengalirkan arus 1,16 ampere dan saya gunakan 4 buah. Ini menghasilkan 4,5 ampere arus yang mengalir pada saat ditekan tombol push buttonnya. Arus mengalir dari positif ke negatif 4,5 ampere, melakukan beban pada aki ini. Dan bagaimana untuk voltasenya? Di sini 12,93. Saya tekan seperti ini, 11,76. Oke, menghasilkan panas. Saya akan coba pakai lampu motor apakah masih terang untuk dopnya di sini nyalanya. Saya gunakan dop motor yang agak kecil, punyanya rating. Kebetulan di sini 12 volt 10 watt. Ini menghasilkan arus sekitar 0,7 ampere. Saya akan coba tes. Masih 12,6 karena arusnya sangat kecil sekali. 12,5. Dan saya akan coba tes untuk arus yang lebih besar. Saya coba gunakan dinamo starter motor seperti ini yang ada pada rangkaian kelistrikan di sebuah motor. Saya pasang seperti ini, ada tombol tekan tombol tekan starter, kemudian relay, sama seperti di alat tes yang saya menggunakan relay dan shunt resistor. Dan di sini saya gantikan shunt resistor ini menggunakan dinamo starter motor. Saya akan coba lihat bagaimana hasilnya saat dilakukan pengetesan pada aki ini dengan dinamo starter motor. Saya coba tekan beberapa detik.
10,7. Ini kayaknya masih bagus, dan di sini saya akan coba tambahkan cairan di setiap lubangnya, di setiap lubang aki ini. Saya masukkan dulu. Saya mentokkan seperti ini, kemudian saya angkat sedikit. Seperti ini. Oke teman, saya akan coba tes lagi pakai dinamo starter motor, apakah ada perbedaan saat ditambahkan air aki. Untuk sebelumnya di sini 11,7 volt. Saya coba lagi. Saya coba lagi, tekan dinamonya. Oke, tambah menurun teman. Oke, 11 volt. Oke, tadi 10,7, ini sudah 11 volt. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pengecasan. Untuk alat cas yang saya gunakan biasanya menggunakan sebuah kiprok motor bawaan dari asli motor untuk digunakan di motor. Dan kebetulan untuk kiprok ini berwarna hitam atau regulator berwarna hitam. Ada yang juga berwarna hijau seperti ini. Ini sama untuk kondisinya atau cara kerjanya sama, merubah arus AC menjadi arus DC dan kemudian dilakukan pengisian ke aki. Dan di sini saya akan memanfaatkan kiprok bawaan motor. Untuk yang warna hitam ini biasanya punyanya Honda. Dan di sini untuk kondisi kiprok ini, karena di sini ada 4 pin atau 4 bagian dari kiprok ini, dimana saat dipasang di motor ini ada 2 jalur ke lampu dan kemudian jalur ke aki. Dan di sini saya manfaatkan 1 jalur pengisian ke aki. Untuk kiprok yang warna hitam ini bagian kiri atas ini adalah ke plus atau ke aki, kemudian bagian kanan bawah ini adalah negatif, kemudian yang bagian kiri adalah ke input atau sebuah trafo 5 ampere. Dan di sini saya akan menggambar rangkaian dari sebuah alat pengecasan yang saya gunakan. Untuk selanjutnya di sini saya gambar sebuah rangkaian dari trafo 3 sampai 5 ampere. Ini yang 220 dan ini yang 0. Ini ke PLN. Kemudian yang sebelah kanan
Di sini karena trafonya CT kemudian 18 dan di bagian sini saya tambahkan diode 6 ampere, ini ke positif, dan yang CT ini ke negatif. Untuk diode yang 6 ampere seperti ini, agak besar, yang strip putih menghadap keluar. Oke, yang strip putih menghadap keluar. Kebetulan di sini untuk stripnya ini terhapus. Biasanya strip putih di bagian sini, ini menghadap ke luar atau ke bagian output dari trafonya. Dan untuk selanjutnya di bagian kiprok saya akan menggambar jalurnya. Untuk pin kiprok saya gambar seperti ini atas kan, dan yang sebelah sini adalah positif, kiri atas positif, yang di sini kanan bawah negatif, dan yang sebelah sini adalah in yang ke trafo. Kalau di motor ini kabel warna putih ke 10 pengisian seperti ini. Ini ke jalur lampu, ini tidak digunakan. Dan kemudian yang sebelah negatif di sini saya hubungkan ke negatif dari trafo atau ke CT. Dan untuk bagian positif dari kiproknya ini langsung ke aki motor. Oke, di sini ke aki, plus aki, negatif aki. Aki 12 volt. Seperti ini. Dan di sini karena kiprok ini bawaan motor dan outputnya akan menjadi 14,5 volt, dan saat dirubah ini teman-teman bisa gunakan modifikasi atau menaikkan voltase outputnya di bagian yang ke akinya. Ini maksimalnya saya kasih 2 untuk lebih aman. Di bagian strip putihnya menghadap ke negatif aki, dari negatif kiprok ke negatif aki. Jalurnya di sini seperti ini. Ini saya kasih saklar on off. Kemudian saya kasih diode di sini 2 buah 6 ampere ke sini. Dan di sini saat tidak dihubungkan dari bagian di sini, tidak langsung ke negatif, dari aki ke negatif kiprok, dan untuk negatif kiproknya ini melalui 2 buah diode, karena satu diode ini menaikkan 0,5 volt. Jadi saat digunakan dengan melalui diode ini, output dari akinya ini menjadi 15,5 volt. Dan di sini saya gunakan yang 15,5 volt untuk menaikkan penyimpanan arus, dan tentunya masih aman untuk aki 12 volt. Ini adalah rangkaian sederhananya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan di sini saya akan coba lakukan pengisian. Di depan saya ini sudah ada alat cas yang saya gunakan kiprok motor, memakai trafo 5 ampere CT, dan ada beberapa bagian tambahan ampere analog.
lampu tes. Kalau yang menaikkan voltase, di sini saya kasih saklarnya seperti ini di bagian bawah sini. Oke, di bagian bawah sini sudah saya kasih saklar on off-nya. Terus saya akan coba melakukan pengisian pada aki ini. Saya pasang jabet akinya. Untuk voltasenya di sini 12,6. Oke, saya pasang. Oke, sudah nyala. Seperti ini. Saya on-kan dulu. Dan untuk voltasenya di sini 14,36. 14,36. Arus yang mengalir sekitar 3 ampere. 3 ampere seperti ini arus yang mengalir. Dan voltase aki 14,54. Dan sekarang untuk arusnya sudah mulai menurun mendekati 2 ampere. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat tentang sebuah perbaikan aki menggunakan kiprok bawaan motor yang tentunya lebih mudah dirangkai dan tentunya lebih aman karena di sini otomatis membatasi sebuah voltase dari aki ini. Dan untuk kasus dari sebuah aki yang seperti ini yang timbul kembung di bagian bodi plastiknya sini, ini biasanya disebabkan karena terjadinya kebocoran voltase di kiprok ini yang menyebabkan output dari pengisian ini sekitaran 16 volt bahkan lebih 17 volt yang menyebabkan aki menjadi panas karena voltase yang dimasukkan ke dalam akinya ini melebihi dari untuk aki 12 volt ini amannya di 15,5 volt. Ini masih aman. Jika melebihi 16 volt ini bisa menyebabkan terjadinya kenaikan suhu pada aki ini dan kemudian cairan di dalamnya akan habis karena panas. Ada tekanan di dalam plastiknya yang menjadi kembung seperti ini dan bisa juga menyebabkan akinya itu panas. Akinya menjadi panas dan saat pertama digunakan sekitaran mungkin 1 bulan ini mengalami penurunan kapasitas atau akinya mulai melemah. Bisa disebabkan oleh sistem pengisian pada aki motor ada kebocoran arus di saat dilakukan pemakaian atau pengisian pada aki motor di 16 volt ke atas. Ini bisa juga disebabkan oleh regulator yang biasa atau tidak ada otomatisnya yang menyebabkan output voltasenya ini menjadi besar. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat tips cara perbaikan sebuah aki.
menggunakan kiprok motor. Kebetulan di video sebelumnya saya gunakan yang warna hijau, dan di sini saya barusan ada yang warna hitam, dan bisa digunakan teman-teman jika mempunyai kiprok yang sudah tidak terpakai. Ini bisa mencoba jalur yang sebelah sini. Oke, jalur ketiga jalurnya untuk rangkaiannya seperti ini, dan untuk trafo yang saya gunakan seperti ini. Ini sama untuk rangkaiannya seperti tadi, dan sudah saya coba sebelumnya. Voltasenya 14,5 volt. Jika melalui diode 2 buah, ini menghasilkan output voltase di 15,5 volt. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif.